sesi prasupervisi ini Pak Wayan? Baik, selamat pagi Bu Uci ya. Saya dengan senang hati sekali datang ke sini, ketemu dengan Bu Uci lagi. Kemudian juga nanti ya kita sama-sama lah di sini istilahnya sama-sama berbagi Ibu. Ya, baik Pak Wayan. Sebelum kita masuk sesi observasi nih Pak Wayan, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh kan ya Pak Wayan? Ya sangat boleh Ya. Ibu, ya bebas di sini ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu Ibu, apa yang Ibu ingin tanyakan? Jadi kepo nih saya nih. Oke Pak Wayan, nih pertama ya, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan rubrik penilaian apa nih yang akan digunakan untuk menilai sesi coaching nanti Pak? Oke, baik Ibu. Tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Seperti sebelum-sebelumnya Ibu, kalau saya kita akan menggunakan rubrik penilaian yang pernah kita lakukan minggu lalu. Ya, mungkin Ibu masih ingat ya, di mana di sana yang saya nilai itu adalah beberapa kompetensi ya. Kompetensi membangun rapor, kompetensi memfasilitasi percakapan, nanti Ibu gimana dengan coachingnya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, apakah Ibu bisa atau tidak, kemudian memberikan umpan balik kepada coachingnya juga, dan bagaimana Ibu bisa membantu coach itu sampai pada untuk mendapatkan solusi dan tujuan. Nah, seperti itu Ibu, kira-kira secara garis besar daripada rubrik penilaiannya. Ya, oke. Jadi rubriknya masih sama seperti kemarin ya Pak Wayan. Ya, jadi sudah terbiasa lah dengan rubrik itu ya Pak Wayan. Kemudian nih Pak Wayan, kompetensi apa nih yang ingin saya kembangkan pada sesi observasi ini Pak Wayan? Oke Ibu, pertanyaan Ibu ini menarik sebenarnya ya. Ini saya ambil berdasarkan sesi observasi kita minggu lalu Ibu ya, dimana saya amati Ibu ya, dimana kalau minggu lalu itu Ibu masih agak muter-muter. Nah, muter-muter dalam bertanya. Nah, makanya di sini yang ingin saya lihat nanti pada saat Ibu sesi coaching ya, itu adalah bagaimana caranya Ibu mengajukan pertanyaan kepada coachingnya nanti ya. Selain itu juga ya, kenapa hal ini sangat penting? Karena saya merasa seorang coach ya, dimana nanti Ibu sebagai coach itu sangat penting sekali untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sebagai key question kepada coachingnya, sehingga coachingnya tidak ambigu, dia tidak bingung nanti dalam menjawab seperti itu. Iya, betul sekali sih apa yang disampaikan Pak Wayan tadi ya. Jadi nanti saya ingin lebih fokus nih Pak Wayan, bagaimana cara saya ya untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada coach biar tidak muter-muter lagi Pak Wayan, biar fokus seperti itu ya. Oke, iya Ibu ya. Dan pada sesi observasi nanti Ibu atau hari ini itu saya akan secara khusus nanti ya memperhatikan Ibu bagaimana caranya Ibu itu dalam hal bertanya, terutama dalam hal pertanyaan yang benar-benar berbobot ya, terutama menjadi key questionnya, agar nanti si coach dia benar-benar paham apa yang Ibu tanyakan, sehingga dia bisa menjawab dengan benar-benar spesifik, tidak lagi dia bertanya balik kepada Ibu ataupun dia bingung sendiri. Nah, mungkin itu yang akan menjadi indikator utama dalam penilaian saya nanti, terutama dalam hal kompetensi mengajukan pertanyaan kepada Ibu nanti. Iya. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak nih Pak Wayan atas penjelasannya ya. Jadi saya lebih siap lagi nih ketika nanti di observasi. Saya akan berusaha maksimal untuk menunjukkan perkembangan saya dalam kompetensi tersebut Pak Wayan. Baik Ibu, sama-sama ya. Dan saya yakin kok, menurut saya Bu Uci itu sebenarnya sangat mampu ya untuk mengembangkan kompetensi ini gitu. Jadi nanti saya akan benar-benar sekali untuk mengecek pengembangan atau perkembangan daripada sesi coaching nanti. Baik Pak Wayan, saya rasa dari penjelasan Bapak yang tadi secara detail tersebut, saya sudah siap untuk diobservasi Pak. Oke, kalau memang Ibu sudah siap, mari kita ke ruangan observasi. Baik.
Selamat pagi Bu Panca, gimana kabarnya nih Bu Panca? Selamat pagi Bu. Kabar saya baik Bu Uci. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini Bu. Ya baik Bu Panca. Ini saya datang ke sini tidak sendiri nih, saya bawa seseorang ya untuk kegiatan kita kali ini ya. Beliau adalah Pak Wayan, nanti akan mengobservasi apa yang kita lakukan hari ini. Baik, selamat pagi Bu Panca. Selamat pagi Pak Wayan, salam kenal. Ingin salam kenal kembali. Ya, sebelum kita mulai, boleh saya tanya sesuatu enggak nih Bu Panca? Kenapa Bu Panca datang menemui saya nih Bu Panca? Baik Bu Uci. Begini Bu Uci, saya sebenarnya ingin belajar nih bagaimana caranya mengatur waktu saya dengan lebih baik Bu Uci. Saya ini merasa kewalahan ya dengan kesibukan mengajar saya dan juga kesibukan dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Iya. Baik, bagus sekali ya Bu Panca, kegiatan guru penggerak ya. Wah, luar biasa. Tujuan yang sangat bagus nih. Ya baik Bu Panca, saya akan mencoba membantu ya untuk apa ya, mencapai hal yang Ibu inginkan tadi Bu Panca. Baik Bu, terima kasih. Begini Bu, saya selama ini merasa tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas saya. Di mana tugas-tugas saya itu mulai dari mengajar, menyiapkan bahan ajar, kemudian memeriksa tugas siswa yang sekian banyak, sekian rombel, kemudian mengikuti pelatihan guru penggerak dan menyelesaikan tugas-tugas administrasi lainnya. Ya Bu Panca, sudah detail Ibu sampaikan itu ya, apa yang menjadi permasalahan Ibu sehingga Ibu datang kemari. Nah ini saya mau bertanya nih Bu Panca ya, apakah ada ya hal-hal tertentu yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengatur waktu tersebut? Baik Bu, bisa saya ceritakan ya. Saya seperti ini punya kebiasaan yang sering menunda-nunda pekerjaan. Kenapa? Karena saya merasa pekerjaan ini harus selesai, harus diselesaikan terlebih dahulu. Belum lagi ada pekerjaan lain yang juga sama-sama harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi merasa saya mengambil pekerjaan ini tertunda pekerjaan yang lain seperti itu. Dan saya juga mudah terdistraksi oleh media sosial, di mana kita sebagai guru kan sering sekali menggunakan media sosial ya. Saya juga menggunakan YouTube, kemudian Facebook, kemudian sebenarnya untuk menggali atau mencari informasi-informasi sebenarnya seperti itu. Hanya saja kan ada saja yang muncul yang membuat saya tertarik jadi beralih seperti itu. Dan juga ada notifikasi di handphone, entah itu WA, entah itu Telegram, seperti itu. Dan selain itu, saya juga merasa sulit untuk fokus saat saya mengerjakan tugas seperti itu. Baik, saya mengerti ya, mengerti dengan apa yang diceritakan Bu Panca tadi. Dari apa yang Bu Panca ceritakan itu sepertinya ada beberapa faktor nih ya yang memiliki. Baik, selamat pagi Bu Uci ya. Kita kembali ketemu lagi sehabis tadi sesi coaching ya yang saya temani juga habis observasi tadi. Nah, saya ingin tahu Bu, kira-kira tadi sesi coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coachingnya Ibu itu menurut Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah sesi observasi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian ya untuk saat ini saya merasa cukup puas dengan hasil coaching pada hari ini. Oke ya, bagus sekali ya. Tadi saya juga menyimak Ibu ya, sesi coachingnya Ibu ya lumayan ya, sangat bagus ya. Sedikit Ibu, saya ingin
bertanya juga, bisakah Ibu ceritakan ya, lebih mendetail ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam sesi coaching tadi, terutama dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang ingin Ibu dapatkan. Ya, baik, pada sesi coaching hari ini saya fokus pada mengajukan pertanyaan. Nah, saya di sini berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci sehingga coaching saya tadi jadi lebih lugas dan lebih jelas lah dalam menjawab setiap pertanyaan saya, tidak muter-muter lagi Pak Wayan. Wah, menarik sekali Ibu ya. Jika tidak salah saya tadi dengar bahwa Ibu ada menyebutkan bahwa ada pertanyaan yang menjadi kunci ya. Nah, bisakah Ibu lebih menceritakan secara detailnya Ibu, apa yang Ibu maksud dengan pertanyaan kunci tadi? Baik, pada saat saya bertanya, nah itu saya menanyakan ide apa yang ingin dilaksanakan. Kemudian ini saya lakukan karena agar coach mau menjawab secara detail seperti itu Pak Wayan, tidak jauh dengan apa yang saya tanyakan, tidak bolak-balik lagi arahnya dan tidak muter-muter lagi. Wah, menarik sekali Bu Uci ya. Saya juga tadi ya perhatikan ya, dibandingkan minggu lalu ya, sesi coaching Ibu hari ini sudah jauh sekali menunjukkan perkembangan ya, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan ini, karena tadi Ibu sudah beranilah istilahnya bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci tadi. Nah, saya rasa Bu bahwa ya Ibu sangat mampu, sudah mampulah saya rasa dalam hal mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih banyak, ini sudah memuji ya, atas pujiannya terima kasih banyak Pak Wayan, saya senang mendengarnya. Tapi saya akan berusaha lebih baik lagi. Baik Bu Uci ya. Selain itu juga tadi setelah saya observasi ya, menyimak sesi coaching Ibu ya, itu ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan saya nih Bu ya, walaupun sudah perkembangannya jauh ya. Yang pertama itu yaitu tadi bahwa Ibu sudah mampu ya mengajukan pertanyaan kunci tadi. Dan yang kedua, nah ini yang agak mungkin perlu ditingkatkan nanti, yaitu dalam hal tindakan Ibu, di mana Ibu kalau bisa agak senyumlah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa suaranya agak lebih lugas lagi ya, sehingga coach tadi dia lebih semangat juga, karena kalau kita afirmasi positif nanti akan diberikan juga afirmasi positif ke lawan bicara kita. Mungkin itu Bu catatan dari saya. Baiklah Pak Wayan, saya akan perhatikan catatan-catatan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya di sesi coaching berikutnya. Baik Ibu Uci ya, mungkin sedikit Bu kalau boleh, selain catatan yang tadi, kalau boleh saya sarankan juga Ibu, Ibu kalau bisa mengembangkan lagi Bu ya kompetensi coachnya, yaitu dalam hal memfasilitasi percakapan Ibu ya, agar lebih interaktif, lebih menarik lagi, karena menurut saya ini sangat penting nanti bagi Ibu jika Ibu memang sering digunakan atau sering melakukan coach kepada rekan-rekan nanti di sekolah. Iya, baik, terima kasih atas sarannya. Saya akan berusaha untuk mempelajari dan mengembangkan kompetensi tersebut sesuai dengan arahan Pak Wayan. Baik Ibu, dan saya sangat yakin bahwa Bu Uci bisa melakukannya. Ya, terima kasih Pak Wayan atas saran dan masukannya, nih sangat bermanfaat sekali bagi saya. Baik, sama-sama Bu Uci. Saya harap nanti ya di sesi supervisi selanjutnya ya, ini dapat membantu Bu Uci mengembangkan kompetensi fasilitasi percakapan tersebut. Ya, baik Pak Wayan, kalau begitu saya rasa supervisi ini sudah selesai ya.
Terima kasih banyak atas waktunya, sarannya, pujiannya. Akan saya jadikan sesuatu untuk lebih baik lagi ke depannya, Pak Wayan. Baik, sama-sama Bu Uci. Terima kasih kembali. Baik, selamat pagi Bu Uci, selaku supervisor. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pra-supervisi ini. Ya, pagi Bu Panca, sama-sama dengan senang hati dan penuh semangat nih kalau saya ketemu Bu Panca ya. Baiklah Ibu, sebelum kita masuk ke sesi observasi nih Bu Uci, bolehkah saya menanyakan terkait beberapa hal terlebih dahulu Ibu? Tentu saja Bu Panca, boleh. Silakan Bu Panca. Nah, begini Bu, pertama nih yang mau saya tanyakan itu terkait dengan rubrik penilaian. Apakah rubrik penilaian yang digunakan itu sama seperti sebelumnya, ataukah ada perbedaan rubrik penilaian yang akan digunakan pada sesi coaching hari ini? Ya, kita akan menggunakan rubrik penilaian yang sama Bu Panca. Mungkin Bu Panca sudah pernah lihat ya yang seperti ini nih Bu Panca. Oh, Ya, ini. mungkin bisa dilihat dulu. Nah, kemudian rubrik ini nanti menilai beberapa aspek penting ya dalam sesi coaching. Itu yang pertama ada keterampilan membangun rapport, kemudian ada keterampilan memfasilitasi percakapan, lalu keterampilan mengajukan pertanyaan, keterampilan memberikan umpan balik, dan keterampilan mencapai tujuan coaching. Oh, baik Ibu, rubrik penilaian ini sepertinya sudah biasa ya saya lihat Bu ya. Ya baik. Lalu pada sesi coaching hari ini, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu ingin lihat untuk saya kembangkan ya? Saya lihat nih berdasarkan hasil diskusi kita sebelumnya ya Bu Panca. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu tentang keterampilan mengajukan pertanyaan. Kemudian kompetensi ini penting untuk membantu Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach nantinya agar lebih baik lagi. Karena dari observasi sebelumnya saya melihat pertanyaan dari Bu Panca ini maaf Bu Panca kurang detail ya. Kemudian masih muter-muter seperti itu Bu Panca. Oh iya, benar sekali Bu Uci. Saya ingin lebih fokus itu pada bagaimana cara menggali lawan bicara saya untuk sesi coaching hari ini, agar lawan bicara saya itu mudah dan mau lebih terbuka untuk menyampaikan segala suatu permasalahannya. Dan saya ingin agar nantinya tidak ada lagi seperti kemarin pertanyaan yang muter-muter Bu ya. Seperti itu Bu. Ya, bagus Bu Panca. Nah, pada sesi observasi ini saya akan secara khusus ya nih sepertinya untuk memperhatikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang nantinya Ibu kembangkan. Nah, indikator ini akan membantu saya untuk menilai apakah Ibu sudah mencapai tujuan pengembangan Ibu. Baik, terima kasih Bu Uci atas segala penjelasannya. Saya akan berusaha maksimal Bu untuk melaksanakan sesi coaching pada hari ini, dan saya akan berusaha untuk menunjukkan perkembangan saya dalam kompetensi coaching ini. Demikian Bu. Iya, sama-sama Bu Panca. Saya juga terima kasih nih. Saya yakin Bu Panca pasti bisa melakukannya dengan baik. Semangat nih Bu Panca ya. Baik Bu, karena saya sudah diberi semangat. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai saja, karena saya rasa sudah cukup siap nih untuk melaksanakan coaching hari ini. Iya, baik, kita mulai saja ya Bu Panca. Mari Bu Panca. Baik, selamat pagi Pak Wayan, gimana kabarnya? Selamat pagi Bu Panca. Ya, sementara kabar saya baik Bu. Nah Pak Wayan, sebelum kita lanjut nih, saya ingin
Perkenalkan dulu teman di sebelah saya yang sangat cantik ini. Nah, beliau adalah supervisor yang akan menemani diskusi kita hari ini ya. Namanya Bu Uci. Salam kenal Bu Uci. Salam kenal juga Pak Wayan. Baik. Nah, Pak Wayan, ada apa nih? Kok tumben sekali Pak Wayan datang ke sini untuk menemui saya hari ini? Ya benar sekali Bu Panca ya. Saya kesini Bu, jujur saja karena saya ada unek-unek sedikit Bu, yaitu saya masih kepikiran loh dengan bagaimana sih cara membuat media ajar yang menarik dan efektif Bu. Mungkin itu sih yang mau saya bicarakan dengan Bu Panca. Oh, baik. Pak Wayan, boleh saya tahu nih, boleh saya tanyakan sedikit, apa sih yang ingin Bapak capai dari sesi diskusi ini terkait dengan pembuatan media ajar ini? Ya Bu Panca, sedikit Bu. Yang ingin saya capai itu sebenarnya adalah saya bisa membuat suatu media ajar yang menarik dan efektif di dalam kelas saya nantinya. Dan jujur saja saya sering merasa kesulitan dalam proses pembuatan itu, terutama dalam hal mencari idenya, kemudian bahan-bahan yang tepat. Itu kadang-kadang saya bingung gitu. Dan bingung juga sih bagaimana sih yang sesuatu media ajar itu yang benar-benar menarik bagi siswa, karena saya sudah coba membuat tapi ternyata siswanya kurang respon lah terhadap media yang saya buat. Baiklah Pak Wayan. Wah, Pak Wayan ternyata punya banyak unek-unek nih Pak Wayan ya. Nah, jadi tujuan utama coaching kita hari ini adalah untuk membantu Bapak dalam membuat media ajar yang menarik dan efektif untuk diterapkan di kelas Bapak. Iya Bu Panca, benar sekali itu. Nah, Bapak bisakah Bapak menjelaskan lebih detail terkait dengan kesulitan yang Bapak alami dalam membuat media ajar tersebut, Bapak? Baik Bu Panca ya. Saya biasanya kesulitan itu dalam mencari ide Bu. Kadang-kadang stuck idenya, apa ya lagi. Nah, seperti itu yang sesuai dengan materi pembelajaran kadang-kadang. Saya juga merasa kadang-kadang kekurangan waktu Bu ya, dalam hal membuat media ajar, karena kita tahu ya, saya sendiri sekarang ditugasi beban mengajar yang lumayan banyak ya, banyak kelas sekali, sehingga jangankan membuat media ajar ya, kadang-kadang kita pun ke kelas itu sudah cukup keteteran sekali Bu Panca ya. Selain itu juga Bu, jujur ya, saya kurang begitu familiar lah dengan beberapa tools atau aplikasi yang digunakan untuk membuat media ajar gitu. Kadang-kadang ya males juga sih update diri Bu. Kadang-kadang ini belum belajar A sudah muncul yang B gitu. Jadinya ya keteteran sendiri, jadi A lebih bagus. Ya udah gitu jadinya Bu. Seperti itu. Wah. Baiklah Bu Panca, sesi observasi udah selesai nih ya Bu ya. Nah, bagaimana nih menurut Ibu? Baik Bu Uci, saya sangat bersyukur Bu, sesi observasi dapat berjalan dengan lancar dan saya merasa cukup puas Bu dengan hasil coaching hari ini. Ya, baiklah Bu, coba ceritakan ya Bu, sedikit saja nih. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching, terutama yang berkaitan dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Bu Panca. Baiklah Bu Uci, pada sesi coaching hari ini saya fokus pada keterampilan mengajukan pertanyaan. Nah, saya berusaha untuk menggali lebih jauh terkait tujuan dan rencana dengan menggunakan kata kunci untuk dapat menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coach saya. Iya, bisa dijelaskan enggak Bu, lebih detail lagi nih Bu, mengenai salah satu pertanyaan tujuan dan rencana Bu Panca?
Baiklah Bu Ci. Pada saat saya melaksanakan coaching, saya menanyakan secara spesifik itu tentang tujuan utama diadakannya coaching hari ini agar coaching fokus pada permasalahannya. Dan saya juga menanyakan terkait dengan rencana penyelesaian masalah yang tengah dihadapi oleh coaching. Ya, menarik sekali ya Bu Panca. Saya perhatikan tadi Ibu sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, yang bagus sekali ya, yang baik Ibu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan ya. Ibu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih detail lagi, lebih fokus lagi, sehingga tidak muter-muter lagi Bu Panca. Terima kasih Bu atas pujiannya Bu Ci selaku supervisor. Saya senang sekali mendengarnya. Sebenarnya saya benar-benar mencoba Bu, untuk mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan. Iya, baik Bu Panca. Nah, selain itu nih, saya juga memiliki beberapa catatan ya Bu ya. Beberapa catatan hasil observasi yang ingin saya sampaikan. Itu adalah yang pertama, kalau dulu kurang detail ya Ibu. Kurang detail dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian pertanyaannya kurang terstruktur. Nah, kemudian kalau sekarang nih sudah detail dan sudah lebih terstruktur lagi nih Bu Panca. Baik Ibu, saya akan memperhatikan catatan-catatan yang Ibu sampaikan dan saya akan berusaha Bu untuk memperbaiki di sesi coaching berikutnya Bu. Iya, selain itu saya juga punya saran nih Bu Panca ya. Nah, sudah bagus seperti itu. Kemudian berdasarkan hasil observasi hari ini, saya sarankan kepada Ibu untuk mengembangkan kompetensi memfasilitasi percakapan. Nah, kenapa? Karena kompetensi ini penting untuk membantu Ibu memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik. Baiklah Bu Uci, saya akan berusaha untuk mempelajari terkait dengan memfasilitasi percakapan, terutama dalam memanfaatkan waktu yang tersedia, sehingga saya dapat mengembangkan kompetensi tersebut sesuai arahan dari Bu Uci tadi. Iya, saya yakin deh Bu Panca bisa melakukannya. Semangat terus ya Bu Panca. Terima kasih Bu Uci atas saran dan masukannya. Sangat bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Iya, sama-sama Bu. Saya harap sesi ini dapat membantu Ibu ya untuk terus meningkatkan kemampuan coaching Ibu agar lebih baik dari waktu ke waktu Bu Panca. Ya. Baik Bu, kalau begitu saya rasa sesi supervisi hari ini sudah selesai Bu Uci ya. Terima kasih Bu Uci atas waktunya, saran, masukan yang benar-benar membangun buat saya Bu Uci. Iya, sama-sama Bu Panca. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Panca ya. Terima kasih loh sudah datang hari ini, meluangkan waktunya untuk prasupervisi ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Panca karena mau kembali lagi ke sini untuk mengobservasi saya nanti. Selamat pagi juga Pak Wayan, saya juga berterima kasih dan senang sekali bisa berkesempatan lagi hadir dalam melaksanakan supervisi dengan Bapak. Baik, Bu Panca, sebelum nanti kita ke sesi observasi ya, di mana nanti teman saya yang punya masalah juga Ibu akan hadir ke sini gitu. Saya ingin bertanya Ibu kepada Ibu beberapa hal jika diizinkan Ibu. Tentu saja Pak Wayan, silahkan Pak Wayan ingin menanyakan apa? Yang pertama Ibu, tentang rubrik observasinya ya, penilaian observasinya yang digunakan apakah masih yang seperti beberapa minggu lalu ataukah ada mungkin Ibu observasi yang terbaru Ibu? Oh baik Pak Wayan, pada sesi coaching hari ini, nah ini bentuk rubriknya, nanti Pak Wayan bisa perhatikan. Iya. Jadi di sini
Yang lebih dispesifikkan yaitu beberapa aspek dari sesi coaching ini, yaitu seperti keterampilan membangun raport, keterampilan untuk memfasilitasi percakapan, keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, keterampilan untuk memberikan umpan balik, dan kemudian keterampilan untuk mencapai tujuan coaching. Oke, Bu Panca, baik. Terima kasih sekali ini ya. Berarti ini masih rubriknya rubrik yang lalu berarti ya. Iya. Oke, sedikit Ibu pertanyaan lagi nih yang mau saya tanyakan. Untuk nanti saya akan coaching Ibu. Nanti Ibu akan observasi. Boleh tahu nggak kira-kira apa yang ingin Ibu lihat dari coaching saya hari ini, atau apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching saya? Begini Bapak, berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan pada diskusi sebelumnya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya lihat untuk Bapak kembangkan itu adalah keterampilan membangun rapor. Nah, di sini kompetensi ini itu penting sekali untuk membantu Bapak dalam mengembangkan hubungan atau membangun hubungan awal yang baik atau keakraban dengan coach. Jadi agar coach itu merasa aman, nyaman dalam menyampaikan segala sesuatunya dan dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan dalam pemecahan permasalahannya. Seperti itu, Pak. Oke, iya Bu. Memang benar sekali yang Ibu bilang ya. Berdasarkan minggu lalu ya coaching kita itu, jujur saya memang merasakan kurang membangun momen yang hangat saya dengan coachingnya Bu. Jadi memang saya inginkan fokusnya lebih ke sana sebenarnya untuk coaching kita hari ini, seperti itu Bu. Ya, bagus Bapak. Nah, pada observasi hari ini saya akan secara khusus memperhatikan bagaimana Bapak menunjukkan sikap yang hangat kepada coaching, kemudian membangun kepercayaan, memberi penghargaan, kemudian perhatian, dan juga penerimaan yang positif kepada coaching. Nah, indikator ini akan membantu saya sebagai penilai apakah Bapak telah mencapai tujuan pengembangan kompetensi coaching yang Bapak miliki. Baik, terima kasih Bu Panca selaku supervisor ya atas penjelasannya. Saya akan berusaha maksimal Bu untuk menunjukkan perkembangan yang saya miliki pada sesi coaching nanti Bu. Baik, sama-sama Bapak. Jadi saya yakin Bapak pasti bisa melakukannya dengan sangat baik. Oke Ibu, kalau begitu tidak ada lagi yang mungkin kita bisa diskusikan ya Bu ya. Mungkin kita rasa sudah siap kayaknya kita langsung ke sesi coaching saya nanti, dan Ibu tinggal nanti melihat bagaimana perkembangan saya dengan rubrik penilaian itu. Baik, mari kita mulai Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi Bu Uci, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bapak, alhamdulillah baik dan sehat selalu Pak Wayan. Oke baik, terima kasih atas kedatangannya ya, yang saya undang ya, karena saya tahu juga Bu Uci juga agak sibuk. Namun sebelum kita mulai sesi coaching kita, saya ingin memperkenalkan, mungkin Ibu bertanya ya, siapa gerangan Ibu yang cantik ini di sebelah saya. Nah, beliau ini adalah supervisor saya, di mana beliau hari ini akan mengobservasi kita Bu. Ya, bagaimana caranya saya melakukan observasi nanti ya, coaching nanti kepada Ibu ya. Beliau bernama Bu Panca ya. Hari ini beliau sudah mau meluangkan waktunya untuk melihat kita dalam melakukan kegiatan. Bu Panca, salam kenal Bu Panca. Oke Bu Uci, seperti yang sebelumnya ya Bu ya, dimana Ibu ya bilang ke saya waktu ini sebelum kesini, Ibu membisiki saya, Pak Wayan ada waktu nggak? Kira-kira saya mau deh curhat sedikit gitu kata Ibu. Nah kira-kira masalah apa itu Ibu sebenarnya Bu? Kalau boleh saya tahu. Iya Pak Wayan, terima kasih sekali sudah mau
meluangkan waktu gitu ya untuk saya. Gini Pak Wayan, saya ingin berbicara tentang sesuatu. Ada kesulitan gitu ya. Kesulitan yang terjadi dalam diri saya yaitu antara membagi waktu mengajar di jam pertama nih terutama. Nah, itu dengan tugas sebagai ibu rumah tangga. Kok rasanya ribet dan saya merasa bersalah seperti itu Pak, tidak bisa membagi waktu dengan baik. Oke, jadi yang saya tangkap Ibu ini antara waktu ya Bu ya, waktu antara Ibu mengajar di sekolah, terutama di jam pertama dengan kegiatan Ibu sebagai ibu rumah tangga. Nah, sedikit Ibu, boleh saya tahu kira-kira tugas ibu rumah tangga yang paling memakan waktu, yang membuat Ibu sampai ya keteteran itu, tugas yang bagaimana Ibu? Bisa Ibu jelaskan lebih sedikit Ibu? Ya, saya merasa kewalahan Pak Wayan dengan tugas rumah tangga yang harus segera diselesaikan sebelum mengajar jam pertama ini terutama ya. Saya jadi sering terlambat ke sekolah karena harus menyiapkan seperti apa ya, keperluan rumah tangga semua anak-anak yang saya yang ngurus, kemudian sarapannya, membersihkan rumah, mengantar mereka sampai ke sekolah. Kemudian yang paling memakan waktu itu ya menyiapkan sarapan lah, mengantarkan anak karena jauh juga nih sekolahnya Pak Wayan, kemudian membersihkan rumah, seperti itu Pak Wayan. Oke, wah lumayan ya Bu ya, lumayan berat juga ternyata ya pagi-paginya Ibu, dimana Ibu harus bangun pagi mungkin ya, memasak, menyiapkan sarapan untuk anak, kemudian mengantarkannya juga. Kira-kira Bu Uci ya, bagaimana perasaan Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut Ibu? Kalau saya sendiri perasaannya sih apa ya, cemas iya, merasa bersalah iya, kalau anak terlambat kasihan juga, kalau saya ke sekolah terlambat kasihan siswa saya juga. Jadi akhirnya tidak bersemangat loh Pak, karena apa ya, amburadul gitu ya untuk pembagian waktunya, seperti itu Pak Wayan. Oke ya, berarti yang saya tangkap di sini Ibu masih ada rasa cemas, khawatir, bahkan kurang bersemangat ya nanti dalam hal mengajar. Oke Ibu, mari kita nanti ya, kita akan mungkin saya lebih banyak berbincang-bincang, lebih kata tepatnya berbincang-bincang untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang Ibu hadapi ya. Menurut Ibu ya, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi beban kerja Ibu di pagi hari ini? Ya, di pagi hari biasanya. Nah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Ibu? Kalau saya sih kayaknya mencoba menyiapkan sarapan ya, itu lebih awal. Kemudian membersihkan rumah mungkin bisa saya lakukan ya pada malam hari lah Pak, sebelum saya istirahat seperti itu. Oke, ide yang sangat bagus Ibu. Nah, kira-kira selain dua itu tadi ya yang Ibu sebutkan tadi, apakah ada lagi yang terlintas di pikiran Ibu? Kira-kira apa? Kalau masalah mengantarkan anak sih sepertinya saya harus minta bantuan atau suami Pak untuk mengantarkan, atau mungkin adik saya Pak bisa minta bantuan ke mereka untuk mengantarkan anak saya, seperti itu. Oke ya, itu sudah, kalau menurut saya Ibu ya, itu sudah sangat tepat sekali. Artinya di sini Ibu coba nanti ya berdiskusilah dengan suami ataupun mungkin dengan seperti tadi Ibu bilang adik atau anggota keluarga yang lain dalam hal nanti mungkin bisa ya mengantarkan anak Ibu. Jadi bagi-bagi tugas lah sedikit ya, jangan semuanya Ibu borong gitu, kasih diskon lah sekali-sekali kepada suami ataupun saudara Ibu ya. Apakah Ibu sudah pernah melakukan diskusi itu? Kalau saya sih belum ya Pak, belum pernah, karena apa ya, masih ada rasa malu atau khawatir lah kalau mereka nggak mau seperti itu Pak. Oke Bu, nah ini Ibu ada rasa khawatir, rasa malunya ya. Oke, nah ini sebenarnya Ibu harusnya kita belum tahu kan kalau kita tidak mencoba Ibu. Nah, harusnya Ibu coba dulu, bicarakan dulu, diskusikan dulu entah dengan suami ataupun dengan anggota keluarga lain. Ya, bicarakan dari hati ke hati Ibu. Ya, apakah mau nggak kira-kira membantu? Siapa tahu mereka
punya waktu luang di pagi hari sehingga bisa ibu istilahnya berbagi tugas entah dengan suami maupun dengan adik, dan mereka pun pasti saya rasa dengan sukarela akan memberikan bantuan itu ke ibu, dan ini akan bisa meringankan kerja ibu juga di pagi hari. Iya Pak Wayan, sepertinya memang harus saya coba ya Pak Wayan. Ya baik Pak Wayan, nanti saya akan coba bicara dengan suami saya atau mungkin dengan adik saya Pak. Oke ibu, ya. Selanjutnya ibu, karena tadi juga ini kan yang tadi tentang di jam pagi hari di rumah ini sebagai ibu rumah tangga. Di awal tadi saya juga menangkap bahwa ibu juga keteteran pada jam pertama, ya. Kira-kira ada nggak ya cara ibu membuatnya agar lebih efisien gitu loh Bu, biar tidak keteteran terus. Nah, gimana ibu? Ya kalau berkaitan dengan sekolah, dengan jam mengajar di sekolah, sepertinya saya harus menyiapkan materi terlebih dahulu, menyiapkan materi lebih awal, kemudian menggunakan metode mengajar yang lebih interaktif seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Ya, sangat bagus sekali. Saya mendengarkan jawaban ibu ya. Saya juga jadinya lebih antusias ingin menyaksikan juga nanti gimana. Kira-kira ibu ya sedikit ini. Apa yang ingin ibu capai sebenarnya dari diskusi kita yang sudah panjang lebar tadi? Yang ingin saya capai apa ya? Saya ingin merasa lebih tenang, kemudian pagi hari itu nggak keteteran lagi, bisa saya kendalikan apa semuanya, sehingga saya bisa menyelesaikan rumah tangga dengan baik, pekerjaan rumah tangga itu beres semua, kemudian dengan cepat dan fokus bisa mengajar di kelas untuk anak-anak saya, anak-anak didik saya seperti itu. Baik, bagus sekali Bu Uci ya. Jadi kalau saya boleh mengulang lagi, ya berarti ibu ingin suasana pagi ya itu lebih terkendali, baik itu di rumah maupun di sekolah. Oke ya, berdasarkan tadi diskusi kita ya, kira-kira adakah rencana yang terlintas yang ingin ibu lakukan agar tujuan yang tadi ibu bilang itu bisa terrealisasi ibu? Ya rencananya sih dimulai dari hal pertama tadi ya Pak, saya urutkan. Saya akan menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah terlebih dahulu, bisa pada malam harinya, kemudian meminta bantuan suami ataupun anggota keluarga seperti adik saya tadi untuk mengantarkan anak saya ke sekolah, lalu juga mempersiapkan materi pelajaran terlebih dahulu. Oke ya, itu sudah sangat bagus sekali Bu ya. Saya sangat apresiasi sekali bahwa ibu sudah mulai ada gambaran atau bayangan apa yang akan ibu kerjakan. Nah sedikit ibu, kira-kira kapan kegiatan ini akan ibu mulai laksanakan? Karena kalau cuma kita di ide-ide saja itu tidak akan pernah gitu. Nah kira-kira kalau boleh saya tahu kapan akan ibu mulai ini kegiatannya? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik nih Pak, biar nggak tambah ruwet nih Pak ya. Jadi saya akan mulai menyiapkan sarapan, membersihkan rumah. Ini start mulai malam nanti dah. Kemudian berbicara dengan suami, besok saya coba berbicara, kemudian mempersiapkan semua hal berkaitan dengan materi pelajaran di akhir pekan. Oke ya, sudah sangat bagus Ibu ya. Sedikit Ibu ya, tadi kapannya sudah Ibu jawab dengan lugas sekali, dengan semangat Ibu ya. Yang mau saya tanyakan, kira-kira apa sih indikator nanti Ibu bilang oke, saya sudah berhasil dalam kegiatan yang akan nanti saya rencanakan. Nah kalau boleh saya tahu Ibu, silahkan Ibu jelaskan detailnya. Oh indikatornya apa kira-kira? Akan merasa lebih tenang ya Pak. Kemudian saya bisa mengendalikan semuanya itu di pagi hari dengan baik. Kemudian saya juga akan tepat waktu untuk bisa datang ke sekolah. Oke Ibu, ya berarti di sini indikator Ibu adalah bagaimana
nanti ya bagaimana tiap pagi hari itu Ibu merasa tenang dan situasi terkendali ya. Oke, itu sangat bagus dan saya yakin sekali Bu Uci bisa menerapkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira selain masalah yang tadi, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Mungkin masih ada unek-unek atau masih ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ya, kalau saya pikir-pikir sepertinya sudah Pak Wayan, tidak ada lagi, sudah plong nih rasanya ya, sudah menemukan jawaban atas semua apa yang jadi unek-unek tadi Pak Wayan. Oke Ibu ya. Tapi ingat Ibu ya, nanti kita akan ketemu lagi Ibu di sesi selanjutnya mungkin 2 minggu lagi. Kenapa? Karena saya ingin mengevaluasi lagi Bu. Mungkin siapa tahu setelah tadi Ibu bilang Ibu sudah sumringah, senang, happy menemukan, tapi kan kita tidak tahu nanti bagaimana jalannya. Nah, mudah-mudahan saya doakan agar jalannya itu lebih lancar dan cuma nanti pada saat pertemuan kita selanjutnya Ibu datang bercerita dengan lebih semangat lagi, bukan dengan muka yang agak masem, masih masalah seperti itu Ibu. Iya, terima kasih banyak nih Pak Wayan atas bantuannya, atas waktunya. Segera akan saya laksanakan dan semoga nanti semuanya berjalan dengan baik Pak Wayan. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi juga Pak Wayan. Baiklah Pak Wayan, sesi observasi sudah selesai. Saya sudah memantau tadi apa yang telah Bapak sampaikan dan memantau juga proses jalannya coaching yang Bapak lakukan. Bagaimana menurut Bapak? Astungkare Ibu ya. Tadi jujur sesi observasi atau sesi coaching tadi jujur berjalan dengan lancar. Kemudian dan saya merasa cukup puas ya dengan hasil coaching tadi. Baguslah Pak Wayan. Coba Bapak ceritakan apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching, terutama yang berkaitan dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Bapak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Pada sesi coaching tadi yang bisa saya ceritakan ya Bu ya, di mana saya ingin mengembangkan tadi adalah kemampuan membuat suasana yang hangat, yang nyaman. Nah, hal ini saya lakukan langsung tadi, di mana pada awal sesi itu saya menanyakan kabar coach saya bagaimana, kondisinya bagaimana, kemudian yang membuat dia nyaman juga Ibu. Mungkin seperti itu. Baik Bapak. Bisa Bapak jelaskan lebih detail mengenai secara spesifik ya mengenai bagaimana Bapak membuat suasana yang nyaman untuk dalam pelaksanaan coaching tadi. Baik Ibu, adapun yang lebih detail ya tadi di awal pada saat saya dengan coaching ya, awalnya saya menyapa coach saya ya dengan penuh hangat ya, dengan senyuman ya. Kemudian saya juga bertanyanya tidak langsung buru-buru Ibu, tapi lebih menggali, kemudian dan tidak menjudge ya, menjudge daripada apa yang dijawab oleh coach saya. Jadi saya ingin membuat dia benar-benar merasa seperti curhat kepada saya, sehingga apa yang menjadi unek-uneknya itu bisa dia keluarkan dengan bebas. Nah, itulah yang saya inginkan sebenarnya ini. Menarik sekali Pak Wayan. Tadi juga saya sudah memperhatikan Bapak sudah menunjukkan perkembangan yang baik ya dalam kompetensi membangun rapor. Nah, di sini Bapak saya perhatikan sudah mampu untuk membangun komunikasi yang hangat dengan coach, sehingga tadi Bu Uci sebagai coach ya, kemudian dapat benar-benar nyaman menyampaikan masalahnya yang tengah dihadapi dan menyampaikan, Bapak sendiri menyampaikan apresiasi atas apa yang telah disampaikan, sehingga Bu Uci dapat semangat dalam menjalankan solusi-solusi yang tengah dihadapi. Baik Bu Panca selaku supervisor, terima kasih sekali atas pujiannya. Padahal saya sangat senang sekali Ibu mendengar pujian dari Ibu, karena itu sebagai motivasi saya Ibu.
nanti untuk berkembang lebih baik lagi nanti di sesi coaching selanjutnya. Baik Bapak. Nah selain itu Bapak, saya juga memiliki beberapa catatan hasil observasi yang ingin saya sampaikan, yaitu terutama saat Bapak menyampaikan pertanyaan tuh kurang memberikan jeda kepada coaching. Mungkin hanya itu saja. Baik, terima kasih Bu atas sarannya ya. Mungkin nanti akan saya perhatikan apa-apa yang Ibu catat dalam sesi coaching saya tadi, dan saya akan berusaha lagi untuk memperbaiki agar tidak terjadi kesalahan yang sama di sesi coaching selanjutnya. Ya, bagus sekali itu Bapak. Berdasarkan hasil observasi hari ini, jadi dapat juga saya sampaikan sebuah saran untuk Bapak untuk mengembangkan kompetensi keterampilan memfasilitasi percakapan. Nah, kompetensi ini penting untuk membantu Bapak dalam terutama dalam memfasilitasi waktu ketika pelaksanaan coaching. Baik, Bu Panca, terima kasih sekali atas usul dan sarannya ya. Saya akan mencoba Ibu mempelajari bagaimana sih sebenarnya memfasilitasi suatu percakapan, terutama dalam manajemen waktu, manajemen lingkungan juga ya. Nanti saya akan mencoba mempelajari lebih jauh, dan saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi itu agar saya benar-benar bisa memiliki kompetensi tersebut, Ibu. Baik Bapak, itu sudah sangat bagus sekali, dan saya yakin untuk kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Baik Ibu, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Panca selaku supervisor karena sudah bersedia datang kemudian melakukan observasi kepada saya dalam observasi coaching tadi, dan memberikan banyak sekali saran dan masukan bagi diri saya yang saya yakin itu sangat bermanfaat bagi saya. Ya, sama-sama Pak Wayan. Saya harap sesi supervisi hari ini dapat membantu Bapak untuk terus meningkatkan kemampuan coaching yang Bapak miliki. Baik Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Bapak.